Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas tentang metode penelitian sistem informasi yang berjudul implementasi sistem informasi pengelolaan karyawan outsourcing berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data di PT Komatsu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Julpan Lutfiansyah. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zaki Abdad. Oke, baik. Jadi yang pertama kami sudah merumuskan 3 masalah utama, yaitu apa saja kendala utama yang dihadapi PT Komatsu Indonesia dalam proses pengelolaan data karyawan outsourcing yang berjalan saat ini sehingga menimbulkan inefisiensi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses pengolahan data karyawan outsourcing di PT Komatsu Indonesia. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data karyawan outsourcing setelah sistem tersebut diterapkan. Yang mana dari perumusan masalah tersebut akan merumuskan sebuah tujuan yang sejalan dengan rumusan masalahnya itu. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala utama dalam proses pengelolaan data karyawan outsourcing yang berjalan saat ini di PT Komatsu Indonesia. Yang kedua, merancang dan membangun sebuah sistem informasi pengelolaan karyawan outsourcing berbasis web sesuai dengan kebutuhan pengguna di PT Komatsu Indonesia. Yang ketiga, menganalisis peningkatan efisiensi pengelolaan data karyawan outsourcing setelah sistem informasi baru diimplementasikan dengan membandingkan proses sebelum dan sesudah penerapan sistem. Adapun batasan masalah dalam tugas ini yaitu yang pertama ada lokasi. Jadi penelitian dan pengambilan data dilakukan di lingkungan PT Komatsu Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup fungsional, yang mana sistem yang dikembangkan berfokus pada pengelolaan data master karyawan outsourcing, manajemen kontrak kerja, termasuk reminder akhir kontrak, pencatatan absensi, dan fitur pelaporan. Yang ketiga, di luar ruang lingkup, sistem ini tidak mencakup proses rekrutmen karyawan outsourcing dan tidak melakukan perhitungan payroll atau gaji, yang mana hanya menyediakan data pendukung seperti rekap absensi dan overtime. Yang keempat, pengguna sistem. Jadi pengguna yang terlibat dalam sistem ini terbatas pada admin HRD, yaitu sebagai pengelola utama. Yang kedua, manajemen departemen, dan yang terakhir, karyawan outsourcing untuk melihat data pribadi. Yang terakhir yaitu teknologi, yang mana software yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan basis data MySQL. Selanjutnya, dari perumusan masalah dan tujuan melahirkan sebuah manfaat. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang analisis sistem, perancangan basis data, dan rekayasa perangkat lunak ke dalam sebuah studi kasus nyata di industri manufaktur. Yang kedua, bagi PT Komatsu Indonesia yaitu yang pertama menyediakan solusi nyata berupa sistem terkomputerisasi untuk mengatasi masalah inefisiensi pengelolaan data karyawan outsourcing. Yang kedua, meningkatkan akurasi data dan mengurangi potensi human error melalui proses input yang terstandarisasi. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat proses pelaporan data karyawan untuk kebutuhan manajemen. Yang terakhir yaitu bagi pihak lain atau akademisi, manfaatnya yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti lain atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa, khususnya terkait penerapan HRIS atau Human Resource Information System di industri manufaktur. Nah, lalu selanjutnya ada metode penelitian. Untuk mendukung metode penelitian ini, digunakan metode campuran atau mix method yang menghubungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, digunakan pada tahap awal atau identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, melalui wawancara mendalam dengan staf HRD dan observasi terhadap alur kerja yang ada. Lalu yang kedua itu ada pendekatan kuantitatif, digunakan pada tahap evaluasi. Peneliti ini akan mengukur efisiensi secara kuantitatif, misalnya dengan membandingkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan rekapitulasi kontrak sebelum dan sesudah sistem diimplementasikan. Lalu ada selanjutnya itu ada sumber data. Jadi untuk mendukung penelitian ini ada penelitian menggunakan dua jenis sumber data, yaitu ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.
Data ini meliputi hasil observasi alur kerja pengelolaan data di Departemen HRD dan hasil wawancara langsung dengan admin HRD serta manajer terkait kendala yang dihadapi dan kebutuhan sistem. Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini data yang diperoleh secara langsung, tidak langsung, atau data yang sudah ada sebelumnya. Data ini mencakup dokumen profil perusahaan, seperti contoh formulir-formulir yang digunakan saat ini. Lalu ada metode pengumpulan data. Nah, di metode pengumpulan data ini ada beberapa metode yang akan digunakan, yaitu studi lapangan atau field research. Di field research ini ada dua cara, yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi data secara outsourcing yang sedang berjalan untuk memahami alur kerja, dokumen yang terlibat, dan titik-titik inefisiensi. Lalu yang kedua itu ada cara wawancara. Cara wawancara ini yaitu melakukan tanya jawab terstruktur dengan narasumber kunci seperti PIC, admin HRD, dan manajer untuk mengkonfirmasi bahwa temuan observasi dan menggali kebutuhan fungsional sistem yang diharapkan. Lalu ada studi pustaka atau literatur review yang untuk mengumpulkan teori, konsep, dan referensi dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan sistem informasi. Lalu ada metode pengembangan sistem. Nah, metode pengembangan sistem ini ada beberapa model, yaitu berdasarkan alur kerja yang sistematis dan berurutan. Yaitu ada beberapa tahap yang harus dilakukan di dalam metode pengembangan sistem. Yang pertama itu ada requirement analysis atau analisis kebutuhan. Tahap ini melakukan pengumpulan kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi. Hasilnya adalah dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu yang kedua itu ada sistem desain atau perancangan desain, yaitu menerjemahkan dokumen kebutuhan ke dalam rancangan teknis. Pada tahap penelitian ini menggunakan diagram proses bisnis atau BPMN, lalu ada IRD dan desain interface atau user interface. Lalu yang ketiga itu ada implementasi. Implementasi ini adalah suatu desain yang dimasukkan ke dalam kode program yang sesungguhnya menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Laravel, dan pembuatan basis data atau MySQL. Lalu yang keempat itu ada testing atau pengujian. Testing ini yaitu melakukan pengujian black box untuk memastikan semua fungsi sistem berjalan sesuai dengan dokumen kebutuhan dan tidak ada error atau bug. Lalu yang kelima itu ada maintenance. Maintenance ini adalah tahap setelah sistem diserahkan ke perusahaan. Dalam konteks TA ini, tahap ini diwujudkan dalam bentuk evaluasi sistem dan pemberian rekomendasi perbaikan atau saran untuk pengembangan di masa depan. Lalu ada kerangka penelitian. Berikut adalah alur kerangka penelitian yang dapat dilakukan. Satu, yaitu studi pendahuluan. Di dalam studi pendahuluan ini itu melakukan observasi awal di PT Komatsu Indonesia. Dua, melakukan studi pustaka terkait haris dan efisiensi. Lalu yang kedua itu melakukan identifikasi, yaitu menganalisis proses bisnis pengelolaan data outsourcing yang sedang berjalan atau as is. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi adanya inefisiensi atau lambat, human error, sulit tracking. Lalu yang ketiga itu ada pengumpulan data. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu ada wawancara atau data primer, lalu ada observasi, data primer, analisis dokumen, data sekunder. Lalu yang keempat itu ada batasan masalah. Dari batasan masalah ini ada lokasi penelitian yang dapat diambil di lingkungan PT Komatsu Indonesia. Yang kedua itu ada ruang lingkup fungsional. Sistem yang dikembangkan berfokus pada pengelolaan data, master karyawan outsourcing, manajemen kontrak kerja, termasuk reminder akhir kontrak, pencatatan absensi, dan fitur pelaporan reporting. Lalu ada di luar ruang lingkup. Nah, di luar ruang lingkup ini, sistem ini mencakup proses rekrutmen karyawan outsourcing dan tidak melakukan perhitungan payroll atau gaji, hanya menyediakan data pendukung seperti rekap absensi dan overtime. Lalu yang keempat ini adalah penggunaan sistem. Penggunaan yang terlibat dalam sistem ini terbatas pada admin HRD atau sebagai pengelola utama, manajemen departemen untuk approval, dan karyawan outsourcing untuk melihat data pribadi. Lalu yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi ini adalah perangkat lunak yang dibangun untuk aplikasi berbasis web, dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau
framework Laravel, dan basis data MySQL. Lalu yang kelima itu ada penerapan metode waterfall. Nah, ada penerapan metode waterfall ini ada requirement analysis atau analisis kebutuhan, yaitu adalah melalui wawancara dan observasi. Hasilnya adalah dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu yang kedua itu adalah perancangan sistem, yaitu menerjemahkan dokumen kebutuhan ke dalam teknik. Pada tahap ini membuat diagram proses bisnis BPMN, ARD, dan juga user interface. Lalu yang ketiga itu ada implementasi. Tahap ini masuk ke dalam program yang sesungguhnya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Laravel dan pembuatan basis data. Lalu yang keempat itu ada testing. Testing ini yaitu melakukan pengujian berupa black box untuk memastikan semua fungsi sistem berjalan dengan sesuai kebutuhan. Lalu yang kelima itu maintenance. Pada tahap maintenance ini, sistem ini diserahkan ke perusahaan. Dalam konteks TA ini, tahap ini diwujudkan dalam bentuk evaluasi sistem dan pemberian rekomendasi perbaikan, saran, dan pengembangan di masa depan. Nah, selanjutnya berupa kesimpulan dan saran yang merupakan tahap terakhir. Yang pertama yaitu menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, dan yang kedua memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. Nah, berdasarkan alur dalam kerangka penelitian yang tadi, kita tuangkan dalam diagram konseptual, yang mana kita yang pertama itu ada mulai, habis itu ke studi pendahuluan, identifikasi masalah, pengumpulan data, batasan masalah, dan kemudian penerapan metode waterfall, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk pendekatan sesuai dengan metode campuran atau mix method yang digunakan, seperti analisis data kualitatif atau tahap awal. Data hasil wawancara dan observasi ini akan dianalisis secara deskriptif, kualitatif. Penelitian akan melakukan transkripsi, reduksi data, atau memberi poin penting, dan menyajikan dalam bentuk narasi serta diagram alur, proses, flowchart SS. Hasil analisis ini menjadi dasar perancangan sistem 2B. Lalu yang kedua itu ada analisis data kuantitatif atau tahap evaluasi. Pada tahap ini akan membuktikan peningkatan efisiensi atau menjawab rumusan masalah. Lalu peneliti akan menggunakan analisis komparatif atau perbandingan. Data yang dibandingkan ini adalah matrik efisiensi. Contohnya itu ada waktu, jumlah kesalahan. Data yang dibandingkan ada sebelum dan sesudah implementasi. Analisis akan disajikan menggunakan statistik deskriptif, lalu ada grafik, tabel perbandingan, dan presentasi peningkatan efisiensi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.